Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul formalitas dan spiritualitas haji, sebuah kajian yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman. Sebelum saya menyampaikan firman Allah Ta'ala, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan umumkanlah ibadah haji kepada manusia. Mereka akan datang kepada engkau dengan jalan kaki dan dengan naik setiap onta yang kurus, yang datang dari tiap-tiap jalan yang jauh. Surat 22 surat Al-Hajj ayatnya adalah 27. Kerikil dengan mudah didapat di Mina, di sekitar tenda atau tempat-tempat tertentu yang telah disediakan oleh penyelenggara haji. Jadi haji tamattu, urutan manasiknya ialah yang pertama niat ihram dari mikot, yang kedua tawaf umroh, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul umroh, yang kelima wukuf di Arafah, yang keenam bermalam di Muzdalifah, yang ketujuh adalah melontar jumroh akobah, yang kedelapan adalah tahallul satu, yang ke-10 tawaf ifadah, yang ke-11 mabit di Mina, yang ke-12 melontar jumroh ula, wusta dan akobah pada tanggal 11 dan tanggal 12 Dzulhijjah jika nafar awal, dan ditambah pada tanggal 13 Dzulhijjah jika nafar sani. 1 tawaf ifadah jika pada tanggal 10 belum sampai atau belum sempat dilakukan. Berikutnya yang ke-13 sa'i, yang ke-14 tahallul kedua, yang ke-14 tawaf wada. Selanjutnya haji ifrad menurut manasiknya sebagai berikut. Yang pertama, niat haji atau ihram dari mikot, kemudian tawaf kudum atau tawaf selamat datang, yang ketiga adalah wukuf di Arafah, yang keempat adalah mabit di Muzdalifah, yang kelima adalah melontar jumroh mabrur. Tidak cukup hanya melaksanakan wajib sunatnya haji. Saya ulangi lagi. Yang kelima adalah melontar jumroh akobah. Yang keenam adalah tahallul satu. Yang ketujuh adalah tawaf ifadah.
jika ada kesempatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ke-8 adalah mabit di Mina pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah jika nafar awal, dan ditambah tanggal 13 Dzulhijjah jika nafar sani. Yang ke-9 adalah tawaf ifadah jika pada tanggal 10 belum sempat dilakukan. Yang ke-10 adalah sa'i. Yang ke-11 adalah tahallul kedua. Yang ke-12 adalah niat ikhram dari mikot makani. Yang ke-13 adalah tawaf umroh. Kemudian yang ke-14 adalah sa'i umroh. Yang ke-15 adalah tahallul umroh. Yang ke-16 adalah tawaf wada bila akan meninggalkan kota Mekah. Sedangkan haji kiran urutan manasiknya adalah yang pertama niat berikhram untuk haji dan umroh. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga mabit di Muzdalifah. Yang keempat melontar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang kelima adalah tahallul pertama. Yang keenam adalah tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah jika memungkinkan. Yang ketujuh adalah melontar jumroh ula, wusta dan akobah pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah jika nafar awal, dan ditambah pada tanggal 13 Dzulhijjah jika nafar sani. Yang berikutnya yang ke-8 adalah tawaf ifadah jika tanggal 10 belum sempat dilakukan. Yang ke-9 adalah sa'i. Yang ke-10 adalah tahallul kedua. Yang ke-11 adalah tawaf wada bila akan meninggalkan kota Mekah. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, untuk memperoleh haji mabrur tidak cukup hanya melaksanakan kewajiban ataupun sunnahnya haji serta terpenuhinya syarat dan rukunnya saja, tetapi juga sejauh mana penghayatan dan pengalaman nilai spiritual haji itu sendiri. Sebagaimana dimaklumi, Islam tidak membenarkan sistem pertapa atau kerahiban dengan segala aspeknya. Namun demikian, Islam menjunjung tinggi dan amat menekankan perkembangan rohani manusia. Rukun Islam yang 5 merupakan rumus sistem pertapa yang harus dipraktekkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Suatu sistem pertapa yang benar-benar selaras dengan kodrat
manusia. Mengucapkan syahadat adalah syarat untuk memasuki persaudaraan Islam yang di dalamnya tidak ada diskriminasi atau rasial. Salat muktabah mewajibkan seseorang Islam untuk mengorbankan sebagian waktunya tanpa menunggu pekerjaan sehari-hari. Maksud saya tanpa mengganggu pekerjaan sehari-hari, karena waktu-waktu sholat bertepatan dengan waktu istirahat dari kegiatan duniawi manusia. Ia mampu mewujudkan ketuhanan di dalam batinnya. Lembaga zakat mewajibkan seseorang Islam untuk memberikan sebagian kecil harta kekayaannya tanpa mengganggu haknya untuk memiliki kekayaan. Ibadah puasa mewajibkan orang Islam berpantang makan dan minum, tetapi tidaklah sedemikian rupa sehingga ia tidak mampu melakukan pekerjaan sehari-hari. Hanya ibadah haji sajalah yang sistem pertapa nampak sangat menonjol, karena ibadah haji mewajibkan seseorang Islam menghentikan pekerjaannya sehari-hari untuk beberapa hari lamanya guna menempuh perjalanan ke Mekah. Bahkan sebagai tambahan dia wajib meninggalkan beberapa kesenangan hidup dan harus hidup seperti pertapa dengan berpakaian 2 lembar kain tanpa warna yang tidak berjahit dan senantiasa bertalbiyah, beribadah, berdoa dan berzikir. Haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Jadi sekali seumur hidup seseorang Islam mengalami kehidupan spiritual yang amat tinggi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.